Seorang ibu datang ke kuil dalam keadaan putus asa untuk menemui Profesor Wan Chongli. Selama 3 bulan putranya mengalami perubahan drastis, bicara sendiri dan menangis. Dengarkan kisah penuh makna ini, sebuah pelajaran tentang mimpi, karma, dan perlindungan dari dewa. Ada seorang ibu yang datang ke kuil untuk mencari petunjuk tentang kondisi putranya. Selama 3 bulan terakhir, putranya mulai menunjukkan perilaku yang sangat aneh, baik secara fisik maupun mental. Di pagi hari, ia bisa tidur dengan cepat, namun setiap malam ia sama sekali tidak bisa tidur. Yang lebih mengkhawatirkan, setiap malam putranya akan berbicara sendiri seolah-olah sedang berdialog, tapi tak ada siapapun di sana. Ia seperti sedang bertengkar dengan seorang yang tak terlihat, lalu menangis dan mengamuk hebat. Ia bahkan sering berteriak ke arah dinding, ke ruang kosong, ke udara yang hampa. Setiap kali emosinya memuncak, ia bisa begitu beringas sampai menggigit ayah atau ibunya sendiri. Padahal putranya ini adalah seorang mahasiswa. Bayangkan, seorang pria muda yang seharusnya tenang dan rasional berubah menjadi seperti itu. Jelas ini bukan sesuatu yang normal. Ibunya membawa dia ke berbagai dokter, tapi tidak ada perubahan. Bahkan setelah dibawa ke psikiater dan diberi obat, gejalanya hanya mereda beberapa jam. Setelah itu, semuanya kembali seperti semula. Malam-malam berikutnya tetap dipenuhi dengan kegelisahan dan perilaku tak masuk akal. Ibunya juga sudah berdoa dan bersembayang ke berbagai kuil, termasuk kuil Tiankong, namun belum juga mendapat jawaban. Ia mulai putus asa. Hingga suatu malam, sang ibu mendapatkan sebuah mimpi. Dalam mimpinya, ia bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu mau menikah ya?" Putranya menjawab, "Iya, betul." Lalu ia melihat sosok supir mobil pengantin. Ternyata teman kuliah anaknya sendiri. Dalam mimpi itu, mobil pengantin sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba, mobil itu menabrak sebuah mobil jenazah di depan. Karena benturan tersebut, pintu belakang mobil jenazah terbuka dan peti mati di dalamnya terguling keluar, lalu jatuh tepat di atas kap mobil pengantin. Duk! Peti mati itu menempel di kaca depan mobil. Melalui kaca depan itu, mereka bisa melihat jelas di atas peti mati terpajang sebuah foto mendiang perempuan. Di sebelah foto itu ada sebuah undangan pernikahan. Yang membuat sang ibu terkejut, di undangan itu tertulis, mempelai pria adalah nama putranya. Mempelai wanita, nama perempuan yang tak dikenalnya. Ibunya bisa membaca kedua nama itu dengan jelas, tapi ia tidak mengenal siapa sosok wanita tersebut. Karena tabrakan itu, mobil jenazah tidak bisa menyala. Putranya turun dari mobil dan dengan tangannya sendiri mendorong peti mati itu kembali ke dalam mobil jenazah. Setelah itu, mereka menderek mobil jenazah itu. Lalu, dalam mimpi itu, langit malam dipenuhi petasan-petasan yang meledak di udara. Namun mimpi itu menjadi semakin menyeramkan. Putranya membawa peti mati itu pulang ke rumah dan menaruhnya di dalam kamarnya sendiri. Setelah itu, ia bersama temannya si supir tadi kembali berkendara dan menuju ke laut. Mobil mereka langsung meluncur ke tengah laut dan akhirnya keduanya tenggelam dan meninggal dunia. Karena mimpi itu, sang ibu ketakutan dan segera datang mencariku di kuil Cheng Huang Miao. Karena waktu itu aku memang sedang berada di sana. Ibunya pun bercerita bahwa 3 bulan yang lalu anaknya masih sehat-sehat saja. Gejala-gejala ini baru muncul setelah peristiwa tertentu. Aku pun bertanya, apakah dalam 3 bulan terakhir ini ada terjadi sesuatu? Atau dia pergi ke suatu tempat yang aneh? Ibunya menjawab, anakku sempat pergi mendaki bukit bersama beberapa teman kuliahnya. Bukan gunung tinggi, hanya bukit kecil saja. Di tengah pendakian, mereka sampai di suatu titik di mana tanahnya agak curam. Dan putranya terjatuh ke dalam cekungan sekitar 2 meter saja.
kepalanya terbentur sesuatu. Ternyata benda itu adalah sebuah guci penyimpanan abu jenazah. Guci itu pecah dan kepala anaknya berdarah serta langsung pingsan. Yang aneh, di dalam guci itu tidak ada abu, melainkan hanya ada air, kemungkinan air hujan. Dan yang paling menyeramkan, di guci itu terpajang foto seorang perempuan, samar dan tidak jelas. Sejak kejadian itulah, keanehan mulai muncul dalam diri anaknya. Lalu aku memohon petunjuk kepada Cheng Huangye. Apakah mimpi sang ibu itu ada kaitannya dengan arwah wanita tersebut? Dan hasilnya langsung 3 kali simpue. Aku pun memohon kepada Dewa Cheng Huangye untuk turun tangan dan menasehati arwah wanita tersebut. Waktu itu ibunya datang ke kuil sekitar bulan 6 dalam kalender Tionghoa. Namun masalahnya belum selesai, artinya arwah tersebut masih dalam proses dibujuk oleh dewa. Tiba-tiba anaknya berkata bahwa ia ingin pergi menyelam ke pantai bersama temannya, si supir mobil pengantin dalam mimpi sang ibu. Ibunya langsung menegur, urusanmu dengan arwah itu belum selesai. Sekarang bulan 7, bulan para roh gentayangan. Jangan pergi sembarangan. Ibu dan anak bertengkar hebat. Aku pun menasihati mereka. Kamu sudah tahu ada bahaya. Kalau kamu tetap nekat pergi, itu bisa membahayakan nyawamu. Tapi karena dia bersikeras ingin pergi, dewa memberikan syarat. Kalau kamu mau pergi, boleh. Tapi jangan menyelam antara jam 1 sampai jam 3 siang. Jam itu sangat berbahaya. Kalau kamu bisa berjanji, maka diizinkan. Dan anak itu berjanji. Namun, karena ini bulan 7, kami semua tetap merasa cemas. Ibunya bahkan ikut diam-diam untuk mengawasi dari kejauhan, memastikan anaknya tidak melanggar pesan dewa. Ternyata benar, anaknya tidak menyelam, ia hanya berada di darat. Tapi temannya, si supir itu, tetap ikut menyelam. Dan di saat semua penyelam sudah kembali ke darat, temannya tidak muncul kembali. Setelah ditunggu-tunggu, tidak juga kembali, hingga sekitar pukul 2 siang, pencarian pun dilakukan. Akhirnya, jasad temannya ditemukan di dasar laut. Putranya yang melihat kejadian itu ketakutan bukan main. Wajahnya pucat pasi. Padahal sebelumnya anak ini sudah memperingatkan temannya agar tidak ikut menyelam. Tapi temannya tidak percaya pada hal-hal spiritual. Dia menganggap semua itu hanya tahayul. Setelah kejadian itu, kondisi mahasiswa ini mulai membaik. Jiwanya lebih tenang. Gejala-gejala tidak pernah muncul lagi. Tidurnya kembali normal dan ia tidak lagi berteriak-teriak atau mengalami mimpi buruk. Kini ia bisa melanjutkan kuliahnya seperti biasa. Semua ini berkat campur tangan Dewa Cheng Huangye yang sudah membantunya melewati masa-masa kritis. Dan untungnya mahasiswa ini memang tidak berniat menyakiti siapapun. Semua terjadi karena ketidaksengajaan. Sebuah guci abu pecah dan arwah yang terganggu terikat padanya. Tapi kini semuanya mulai pulih dan semoga tidak ada lagi mimpi buruk yang datang. Dalam zaman modern sekalipun banyak hal tak terlihat yang tak bisa dijelaskan dengan ilmu medis. Peran kuil dan dewa seperti Cheng Huangye serta bimbingan spiritual dari tokoh seperti Profesor Wan Chongli menjadi jembatan antara dua dunia. Kisah ini tidak hanya mistis, tetapi juga menyadarkan kita akan pentingnya menghormati dunia roh, mendengarkan petunjuk ilahi, dan menjaga kesadaran spiritual dalam hidup.